Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, jamaah salat Jumat yang saya muliakan dan saya hormati, dan mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara perkara yang disyariatkan disenangi untuk diamalkan, termasuk di antara perkara yang dianjurkan di dalam Islam, seorang hamba melihat dan memperhatikan, memikirkan dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengambil ibrah dan pelajaran akan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah, luasnya rahmat Allah dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Demikian juga seorang hamba menjadikannya sebagai pengingat yang akan senantiasa mengingatkan dia terhadap perkara akhiratnya, mengingatkan akan neraka Allah, demikian juga mengingatkan akan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah barakallahu fikum, seluruh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan seorang hamba dan didapatkan seorang hamba di dunia ini, di dalamnya terdapat tazkirah, peringatan ataupun pengingat yang bisa mengingatkan seorang hamba akan suatu kenikmatan dan kelezatan yang jauh lebih tinggi, akan suatu kenikmatan dan kelezatan yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya, suatu kenikmatan dan kelezatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan dan kelezatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim menganjurkan dan memberikan dorongan kepada kita semua agar mau melihat dan memperhatikan, memikirkan dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَّدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Silakan mereka melihat dan memperhatikan bagaimana kami meninggikan
langit. Kemudian kami hiasi langit tersebut dan tidak ada keretakan sedikit pun. Demikian juga tidak mereka mau melihat dan memperhatikan bumi yang akan mengamalkan kepada mereka. Kami tancapkan gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tumbuh-tumbuhan yang enak dan sedap dipandang mata. Semua itu dalam rangka ketersilatan agar dilihat dan diperhatikan, dipikirkan dan direnungi. Wazifah kemudian diambil pelajaran, dan yang bisa mengambil pelajaran hanyalah hamba Allah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang mau melihat dan memperhatikan ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Subhanak faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian malam dan siang, di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalamnya terdapat ibrah dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal dan mereka menggunakan akal mereka untuk memikirkan dan memperhatikan ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan siapakah ulul albab di antara sifat dan ciri mereka. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab adalah hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah di dalam setiap keadaan mereka. Ketika mereka berdiri, mereka ingat kepada Allah. Ketika mereka duduk, demikian mereka pun ingat kepada Allah. Bahkan ketika mereka terbaik di atas ranjang mereka, mereka pun juga ingat kepada Allah. Pada Rasulullah dalam hadis Imran bin Husain, muttafaqun alaih, salli qa'iman, fa lam tasbih, fa salli qa'idan, fa lam tasbih, fa salli ala janbik. Kalau engkau hari malam dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Kalau memang tidak mampu, salatlah dalam keadaan terbaring. Nah, ajalah positiflah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di antara sifat yang ciri ulul albab, mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara ciri dan sifat ulul albab, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mau melihat dan memperhatikan penciptaan langit dan bumi. Demikian juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Cuma yang bagus, wala kabir, wala kaid, wala sabit min hadhihi khalqillah azza wa jalla. Kemudian dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ciptaan-ciptaan yang banyak dan menentukan ini dalam keadaan sia-sia. Mana suci Engkau dari demikian? Faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari azab api neraka Engkau. Ayo ya tuan, jamaah salat Jumat yang saya muliakan dan saya hormati. Maka dari yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang mau melihat dan memperhatikan ciptaan, kemudian dia mengambil ibrah dan pelajaran dari ciptaan Allah Azza wa Jalla ataupun dari keadaan dan kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Dan di antara ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, yang di dalam kitab ibrah dan pelajaran yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, Afara'aytumun nar allati turun. Terangkanlah kepadaku api yang kalian nyalakan dari pepohonan. Ha'antum ansya'tum syajarataha. Apakah kalian yang menumbuhkan pepohonan tersebut? Am nahnul munshirun? Apakah kami yang menumbuhkan? Nahnu ja'alnaha tazkirah wa mata'an lil muqwin. Sesungguhnya kami menjadikan api itu sebagai pengingat untuk kalian, yang akan mengingatkan kalian terhadap api yang jauh lebih dahsyat, terhadap api yang jauh lebih mengerikan dan menakutkan
Warna api sendiri. Demikian juga kami ciptakan dan jadikan api sebagai sesuatu yang bisa kalian ambil manfaatnya, baik bagi orang-orang yang musafir ataupun orang-orang yang mukim. Maka dengan ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menyebutkan dan menerangkan bahwa sejarah api terdapat tazkirah bagi hamba-hamba yang mau melihat dan memperhatikan. Kalau yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, kata Rasulullah, "Narum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang kalian lihat dan kalian saksikan, kalian rasakan di dunia ini satu bagian dari 70 bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nambah dalam firman, satu bagian dari 70 bagian yang terdapat di dalam neraka jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mengingatkan bahwa di dalam api terdapat tazkirah bagi orang-orang yang mau melihat dan memperhatikan ciptaan Allah. Demikian disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Demikian juga datang dari sahabat Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shadda al-har fa'abridu an-nifrah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Jika kalian datang di suatu hari siang yang sangat, maka akhirkanlah salat zuhur sampai turun panasnya. Kemudian kata Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya panas yang kalian dapati di siang hari itu adalah hembusan dari neraka jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat dan hadis ini Allah dan Rasulnya menjelaskan dan menerangkan di dalam api terdapat tazkirah bagi hamba-hamba yang mau melihat dan memperhatikan. Orang yang kami berdoa karena salah menafal orang terletak radhiyallahu ta'ala anhu bersama suki di launar. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu sengaja mengikutkan api, menyalakan api. Cuma dulu dia dan Habibie, kemudian beliau mendekatkan tangannya ke arah api tersebut. Suma qala li nafsihi, kemudian beliau mengatakan terhadap dirinya sendiri, dia bilang sampai, hai laka ala hadza sabar. Wahai putra Al-Fatah, apakah kau bisa bersabar terhadap tangannya api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sengaja menghidupkan dan menyalakan api dalam rangka mengambil ibrah dan pelajaran. Wakala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza qala al-hajjajin," ketika Ibnu Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, ketika beliau berjalan melewati orang yang sedang membuat besi, saat yang dihadirkan, maka mereka mengeluarkan besi yang panas dari tempatnya, semua bata. Kemudian beliau menangis. Lama nazar ila hadhihi, ketika beliau melihat kepada besi yang panas yang baru dikeluarkan dari tempatnya. Yang tadi, layak kabel, malu ibrah dan pelajaran dari kejadian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga oleh Al-Ahkam Ibnu Qayyim, seorang ulama yang mulia, beliau mendekati lampu dari api, kemudian beliau meletakkan tangan di atasnya. Cuma kalau nanti, kemudian beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, "Hifza, rasakanlah, cuma yaitu ala nafsih, ala dhunubi." Kemudian beliau mencela dirinya sendiri pada perbuatan dosa yang beliau lakukan. Demikianlah para ulama utama. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari kejadian dan keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Demikian juga ada di kalangan para ulama masyarakat yang mereka sengaja mengguling-gulingkan badannya di tengah keadaan pasir yang panas. Kemudian mengatakan kepada dirinya sendiri, "Ruhi, rasakanlah, karena nara jahannam asyad haram." Rasakanlah, karena sesungguhnya api jahannam itu lebih panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul nara jahannam asyad haram, la yakunu yasbahun." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang munafikin, sesungguhnya api jahannam itu lebih panas. Seandainya mereka mau mengerti dan mau memahami. Demikian juga ada di antara para ulama yang mereka menuangkan air di atas kepala mereka, kemudian mereka menangis. Tatkala ingat atau teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yusabbu min fawqi rawsihimul hamim."
di hari ketika dituangkan di atas kepala mereka air yang sangat panas. Maka berubah dan pelajaran dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga doa dan yang lainnya dari para ulama salaf. Kalau bila syarabu ma'an baridan tatau. Bermahal dan lainnya dari para ulama salaf ketika minum air yang dingin mereka menangis. Kuma zakaru amniyata ahlinar lama yashtarun hadal ma' wa qad hila bainahum wa bainah. Kemudian Ibn Umar teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mendapat harapan keinginan orang-orang yang telah menghuni api neraka Allah, mereka menginginkan untuk minum air yang diberikan kepada penduduk surga. Akan tetapi pada saat itu mereka dihalangi untuk bisa meminum air tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa ada ashabun nar ashabul jannah." Pada hari ketika penduduk neraka memanggil dan mencari penduduk surga. An-Nabi beralih menanyakan, "Al-Jannah wajah Rasulullah." Berikanlah kepada kami air yang kalian minum. Berikanlah kepada kami makanan yang kalian makan. Lalu berkata penduduk jannah kepada penduduk neraka, "Qalu inna Allah harrama 'ala al-kafirin." Mereka mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman ini kepada orang-orang kafir. Alladzina taqadu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhum al-hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa kanu bi ayatina yajhadun. Orang-orang kafir yang mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan, orang-orang kafir yang mereka tertipu dalam dunia, maka hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan kami. Demikian juga dengan sebab apa yang mereka inginkan dari ayat-ayat kami. Demikian ada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Anda ja'alana minal mu'tabirin, fa'tabiru ya ulil albab." Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-amin. Sayyidina wa fadilah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang bisa mengambil ibrah dan belajar dari kisah-kisahnya ataupun dari keadaan dan kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela hamba-hambanya yang tidak bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alaiha wa ma hum 'anha mu'ridun." Dan berapa banyak ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka lewati di bumi dan di langit, akan dari mereka berpaling dan tidak mengambil ibrah dan pelajaran baginya. Ayat yang selalu berubah. Sungguh-sungguh seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan Allah bermudah untuk bisa melihat dan memperhatikan ciptaan-ciptaannya, kemudian mengambil manfaat darinya. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, al-kalamu bi dzikrillahi hasan wal fitratu fi ni'amillahi afdalul ibadah. Perkataan yang mengandung banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan yang baik, dan berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah, memikirkan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah adalah suatu ibadah yang afdal. Salah satu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan berupa pakaian yang dia gunakan sebagai penutup aurat. Salah satu yang Allah berikan kenikmatan berupa pakaian yang dia gunakan untuk perhiasan. Syukurilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada engkau kenikmatan tersebut.
Dan ingatlah, akan jadikan suatu pengingat pakaian atau penyelamatan tersebut sebagai sesuatu pengingat yang bisa mengingatkan engkau, wahai Allah, terhadap suatu pakaian yang lebih afdal, suatu pakaian yang lebih agung dan mulia, suatu pakaian yang lebih dicintai dan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian ketakwaan. Jadilah pakaian yang Allah berikan di dalam engkau sebagai sesuatu pengingat yang bisa mengingatkan engkau untuk mencari berlomba-lomba untuk mendapatkan pakaian ketakwaan. Ya Bani Adam, فَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Wahai sekalian manusia, dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kami telah memberikan dan mengajar kepada kalian pakaian yang kalian gunakan sebagai penutup aurat, kemudian juga kalian gunakan sebagai perhiasan. Ketahuilah, sesungguhnya pakaian ketakwaan itu lebih afdal. Demikian termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah agar supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Demikian juga cara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan berupa kendaraan yang digunakan untuk memenuhi hajatnya, yang digunakan untuk bersafar, yang digunakan untuk membawa keluarganya. Syukurilah kenikmatan tersebut. Dan ingatlah, ada satu kendaraan yang pasti engkau akan naiki. Satu kendaraan yang mengerikan, yang apabila engkau ketika dunia termasuk orang-orang yang saleh, engkau akan mengatakan faktimuni. Segerakan aku. Ada yang bukannya yang engkau dulu ketika di dunia bukan termasuk di antara hamba-hamba yang saleh, engkau akan berteriak, wailakum, aina tahmilunani. Saja kalian akan dibawa kemana aku oleh kalian? Suatu kendaraan yang akan mengantarkan engkau yang berdoa kalian kubur. Suatu kendaraan yang akan sangat menentukan apakah engkau termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beruntung atau hamba-hamba Allah yang celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa di dalam binatang ternak yang digunakan sebagai kendaraan orang hamba di dalam jabat ibrah dan pelajaran bagi hamba yang mau melihat dan memperhatikan. Allah firman, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am ma tarkabun litarkabu ala zuhurihi thumma tadkhulu ni'mata rabbikum idza stalaytum alayhi thumma taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian perahu dan binatang ternak yang bisa kalian jadikan kendaraan agar supaya kalian bisa menaiki dengan nyaman dan tenang. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian agar supaya kalian mensyukuri kenikmatan kalian yang diberikan kepada kalian. Ketika kalian bisa menaiki kendaraan tersebut dengan nyaman. Demikian juga yang supaya kalian mengatakan Maha Suci kami yang telah menundukkan dan memudahkan kendaraan tersebut, dan sekali-kali kami yang memiliki kemampuan untuk bisa menjinakkan dan memudahkan jalan-jalan tersebut mudah untuk dinaiki. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sabar yang dilakukan seorang hamba di dunia ini. Di dalam kita berkata akan suatu sabar yang sebenarnya sabar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seorang hamba akan mempersiapkannya dengan persiapan sebagaimana yang disebutkan oleh syariat, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan yang dibawa seorang hamba adalah ketakwaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari ciptaan-ciptaannya ataupun dari keadaan dan kejadian yang terjadi di sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus salat.